Bab 901 Gejolak di medan perang yang jatuh. Getaran besar terjadi di pegunungan terpencil dan asal getaran itu adalah tangan besar Battle Wheel di langit. Tangan besar itu seperti tangan raksasa kuno yang muncul dari luar angkasa. Gelombang-gelombang Battle Wheel yang mengerikan menyebar dari rune kuno itu, menyebabkan getaran hebat di angkasa. Melihat tangan besar itu, yang dipenuhi dengan rune, bahkan seseorang yang sekuat Raja Pembelah Gunung tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dan tatapannya berubah menjadi sangat serius. Energi yang dia rasakan dari tangan besar itu bahkan membuatnya merasa takut. Jika dia harus menghadapi serangan seperti itu, dia tidak yakin bahwa dia bisa menahannya. Jika Raja Pembelah Gunung begitu terkejut, tidak perlu membicarakan Raja Elang Darah dan yang lainnya. Mereka lebih lemah dari Raja Pembelah Gunung, jadi bahaya yang mereka rasakan dari tangan besar itu bahkan lebih kuat. Ini adalah kekuatan seorang master formasi pertempuran. Sungguh menakutkan. 9 Neter berkata dengan ekspresi serius. Tidak heran mengapa Zantai Liuli bisa memimpin Paviliun Ilahi untuk mengalahkan Myriad Saint Peak, yang juga merupakan kekuatan puncak. Ternyata kekuatan seorang master formasi pertempuran asli telah melampaui apa yang disebut jenius kehendak pertempuran. Setidaknya di mata mereka, Battle Wheel yang digunakan Mu Chen sekarang jauh lebih kuat daripada sebulan sebelumnya. Itu berada pada level yang benar-benar baru. Di atas langit, Mu Chen memusatkan pandangannya pada tangan besar Battle Wheel, sebelum melambaikan tangannya. Tangan besar itu menyebar menjadi kilauan cahaya dan Battle Wheel besar yang menutupi cakrawala mulai tenang sebelum bersiul ke 5 pasukan. Battle Wheel menjadi tenang tetapi tidak menenangkan hati Mu Chen yang sedikit berdesir. Ketika Raja Pembelah Gunung dan yang lainnya dikejutkan oleh kekuatan seorang master formasi pertempuran, dia juga terkejut juga. Itu karena dia bisa lebih jelas merasakan perbedaan yang menakutkan dari di atas dan di bawah 10.000 rune. Dia bisa menegaskan bahwa jika dia bertemu dengan dia yang dulu, dia mungkin bisa membunuh dia yang dulu dengan lambaian tangannya. 9.000 rune dan 10.000 rune. Ini mungkin hanya dilihat sebagai perbedaan 1.000 rune saja, tetapi jelas ada perubahan yang membuat keduanya berada pada level yang sama sekali berbeda. Mu Chen saat ini yakin bahwa jika itu adalah kekuatan penguasa kelas 6, dia tidak perlu takut. Master formasi pertempuran benar-benar pekerjaan yang luar biasa. Meskipun merupakan rute alternatif, itu masih sangat mempesona dan, dari tingkat tertentu, itu tidak lebih lemah dari kultivasi energi spiritual. Hanya saja ada perbedaan dalam fondasi keduanya. Para pembudidaya energi spiritual mengolah tubuh mereka sendiri, memungkinkan tubuh mereka memiliki kekuatan yang menakutkan yang sebanding dengan langit dan bumi. Sedangkan master formasi pertempuran memperoleh kekuatan melalui kuantitas dengan kekuatan pasukan. Tidak ada yang lebih baik di antara keduanya, mereka hanya memiliki sedikit perbedaan. Secara alami, mungkin satu-satunya kekurangan Battle Formation Masters adalah persyaratan untuk memerintahkan pasukan setiap saat. Jika tidak, bahkan master formasi pertempuran yang kuat pun tidak perlu ditakuti tanpa pasukan mereka. Sedangkan para pembudidaya energi spiritual memerintahkan awan dan hujan dan berdiri di atas langit dan bumi dengan kekuatan mereka sendiri. Keduanya memiliki aspek kuat mereka sendiri. Bagaimanapun, jalur kultivasi yang masih bisa bertahan setelah puluhan ribu tahun semuanya memiliki kelebihannya sendiri. Getaran di hati Mu Chen berangsur-angsur menjadi tenang dan sosoknya perlahan mendarat. Haha. Selamat, Raja Mu. Mulai hari ini dan seterusnya, domain Great Havenlaw kita akhirnya memiliki master formasi pertempuran. Dalam perang berburu ini, saya khawatir Raja Mu akan dapat menunjukkan kemampuan Anda dengan baik. Raja Pembelah Gunung menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Senyumnya dipenuhi dengan kehangatan dan rasa hormat. Bagaimanapun, dunia ini menghormati yang kuat dan berdasarkan kekuatan yang telah ditunjukkan Mu Chen sebelumnya, itu sudah cukup untuk membuatnya merasa takut. Dengan demikian, usia Mu Chen telah benar-benar diabaikan sekarang. Mendengar pujian itu, Mu Chen tersenyum sambil dengan sopan menangkupkan kedua tinjunya sebelum bertanya tentang peristiwa yang terjadi dalam perang perburuan. 9 Neter dan yang lainnya telah mengatakan yang sebenarnya, terutama pertempuran antara Paviliun Ilahi dan puncak Myriad Saint. Zantai Liuli memang telah menjadi master formasi pertempuran. Mendengar kata-kata raja, Mu Chen tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, warisan yang diperoleh Zantai Liuli lebih lengkap dari miliknya. Meskipun Kaisar Formasi Langit lebih rendah dari Kaisar Pertempuran 9 Kesengsaraan, yang telah menciptakan teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir, teknik yang diperoleh Mu Chen tidak lengkap dan dia harus menyelidiki banyak hal. Sedangkan Zantai Liuli memiliki seorang guru yang telah membuka jalannya untuknya, jadi bisa dimengerti bahwa dia lebih cepat darinya. Saat ini, nama Zantai Liuli sudah bergema di Valen Battlefield.
Aku percaya bahwa setelah perang berburu ini, dia akan menjadi sosok terkenal di wilayah utara. 9 Neter menghela nafas. Menghadapi master formasi pertempuran 10.000 rune, bahkan penguasa kelas 6 seperti mereka akan sangat ketakutan. Juga dikatakan kalau kekuatan puncak yang tersisa telah digerakkan oleh masalah ini dan mencari reruntuhan yang berhubungan dengan master formasi pertempuran. Mereka mencoba mencari warisan sehingga mereka bisa mengasuh para jenius Battle Wheel mereka sendiri menjadi master formasi pertempuran. Raja Pembelah Gunung berkata. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun, dalam perang sebesar ini, kekuatan seorang master formasi pertempuran memang cukup kuat. Jadi kekuatan puncak lainnya secara alami ingin memilikinya juga. Bagaimana pencarian mereka? Mu Chen bertanya. Valen Battlefield ini terlalu luas dan mereka hanya mencari puncak gunung es. Oleh karena itu, pasti akan ada master formasi pertempuran yang jatuh selain kaisar formasi langit. Pasti akan ada reruntuhan yang ditinggalkan oleh master formasi pertempuran lainnya juga. Pasukan puncak lainnya telah dengan panik mencari mereka. Tidak peduli apapun, mereka akan berhasil mendapatkan beberapa hasil panen juga. Kami juga berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang mereka, hanya saja kami tidak bisa memastikan apakah itu benar. Nine Nether merenung sejenak sambil melanjutkan, tapi beberapa waktu yang lalu, ada sebuah informasi. Istana Dunia Bawah tampaknya telah bertarung dengan pihak dari Paviliun Ilahi tempat Zantai Liuli berada dan pertempuran berakhir seri. Oh, Mu Chen menyipitkan matanya. Istana Dunia Bawah bisa seri dengan Zantai Liuli. Mungkinkah Istana Dunia Bawah juga memiliki master formasi pertempuran? Kami menduga bahwa Istana Netherworld berhasil menemukan reruntuhan master formasi pertempuran dan mendapatkan warisan yang ada di dalamnya, memungkinkan jenius kehendak pertempuran dari Istana Netherworld menjadi master formasi pertempuran. 9 Nether berbicara dengan ekspresi serius. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Mungkin hanya alasan ini yang masuk akal, tapi itu juga membuatnya menghela nafas. Hanya dalam waktu 1 bulan yang singkat, situasi di Valen Battlefield telah banyak berubah. Di masa lalu, tidak ada satupun Battle Formation Master. Tapi sekarang, mereka mulai muncul seperti mata air yang memancar. Meskipun Valen Battlefield ini dipenuhi dengan bahaya, itu juga mengandung banyak kesempatan bagi ikan mas untuk berubah menjadi naga. Namun, Istana Dunia Bawah bukanlah teman dari domain Great Havenlaw mereka, jadi Mu Chen senang melihat pertarungan di antara keduanya. Selain itu, Fang Yi dari Paviliun Ilahi tampaknya telah kalah dari Pangeran Dunia Bawah dari Istana Dunia Bawah dalam konfrontasi itu. 9 Nether berhenti sejenak saat dia melanjutkan. Mu Chen langsung tertegun mendengar kata-katanya, sebelum dia berkata, terdengar agak terkejut, kekuatan Pangeran Dunia Bawah tumbuh begitu cepat. Saat itu, ketika dia bertarung dengan Fang Yi, yang terakhir sudah berada di alam berdaulat kelas 5. Itu berarti Pangeran Dunia Bawah pasti juga telah mencapainya juga. Memang, orang itu tidak bisa diremehkan. Mu Chen menghela nafas sambil menatap para raja. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami telah menyelesaikan misi kami dengan jumlah pelet asal jatuh yang kami miliki sekarang. Jadi aku menyarankan agar semua orang berkumpul terlebih dahulu, untuk mencegah sesuatu terjadi. Raja Pembelah Gunung berkata dengan sungguh-sungguh. Situasi di Valen Battlefield telah menjadi semakin intens bahkan kekuatan puncak seperti Myriad Saint Peak telah mengalami kerugian yang menyedihkan. Begitu banyak sehingga bahkan penguasa kelas 6 mereka termasuk di antara para korban. Jadi, saat ini, mereka hanya bisa mengumpulkan para raja untuk mencegah diri mereka dikepung oleh kekuatan lain. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Awalnya, pasukan raja dari domain Great Havenlaw mereka dibagi di Valen Battlefield untuk mencari reruntuhan untuk memurnikan Valen Origin Pellet. Alasan mengapa partai mereka bergabung bersama adalah karena kompas spiritual di tangan Mu Chen mampu mencari reruntuhan, sedangkan raja yang lain hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Dengan Valen Battlefield yang telah berkembang sejauh ini, jika mereka masih mengandalkan diri mereka sendiri untuk bertarung, itu pasti akan sangat berbahaya. Itu karena mereka akan menjadi target yang sempurna untuk kekuatan puncak lainnya. Jika mereka terkepung, maka Valen Origin Pellet yang telah mereka dapatkan dengan susah payah akan hilang. Begitu banyak sehingga mereka bahkan mungkin menderita banyak korban. Bagaimanapun, pada saat ini, pasukan individu akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Mu Chen dan yang lainnya dengan ringan menganggukkan kepala setelah mendengar pidato Raja Pemisah Gunung. Saat ini, hal terpenting yang harus mereka lakukan adalah berkumpul. Itu karena mereka bisa menunggu perintah Mandala dengan cara itu. Selama Mandala bisa menemukan perbendaharaan alam berdaulat bumi, mereka akan bisa bergerak sekaligus. Kalau begitu, ayo kita pergi.
Semua orang tegas dalam mengambil keputusan. Jadi tidak ada keraguan ketika mereka membuat keputusan. Sambil melambaikan tangan, mereka masing-masing mendistribusikan perintah kepada bawahan mereka dan pegunungan ini dengan cepat bergemuruh. Setelah itu, siluet yang tak terhitung jumlahnya membumbung tinggi ke langit dan berubah menjadi garis-garis cahaya yang menghilang ke cakrawala. Sementara rombongan Mu Chen bergegas menuju lokasi berkumpulnya domain Great Havenlau, ada dua siluet di puncak gunung di ujung utara. Salah satunya adalah Pangeran Dunia Bawah dari Istana Dunia Bawah, yang lainnya adalah sosok berjubah hitam yang diam-diam berdiri di sampingnya. Duh! Suara angin yang terkoyak terdengar saat sesosok tubuh terbang dan mendarat di samping Pangeran Dunia Bawah. Orang itu telah menyerahkan sebuah gulungan dengan kedua tangannya sebagai tanda hormat. Pangeran Dunia Bawah menerimanya dengan acuh tak acuh, sebelum membuka gulungan itu. Tatapannya berkedip-kedip dan dia tersenyum tipis sebelum melihat pria berjubah hitam di sampingnya. Tikus yang telah bersembunyi selama sebulan akhirnya muncul. Ketika pria berjubah hitam mendengar kata-katanya, matanya memancarkan cahaya yang aneh. Dia kemudian dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata dengan suara serak. Tunggu sampai aku menyerap energi kehendaknya, Zantai Liuli akan menjadi targetku selanjutnya. Bab 902 Lin Ming. Badai energi spiritual menyebar di Valen Battlefield saat kompetisi brutal berlanjut. Perjuangan sengit untuk mendapatkan Valen Origin Pellet dan warisan sedang berlangsung oleh semua kekuatan. Dalam pertempuran itu, ada beberapa kekuatan top yang tidak mampu menanggung kekalahan dan tidak punya pilihan selain mundur dari medan perang. Tentu saja, bukan perkara mudah untuk mundur dari medan perang ketika perang perburuan telah berlangsung sejauh ini. Itu karena tidak sedikit pasukan yang ingin mundur dari medan perang untuk mempertahankan kekuatan mereka dan disergap, sehingga para ahli dari pasukan mereka benar-benar dimusnahkan. Mereka yang berhasil melarikan diri jelas tidak dapat mempertahankan faksi mereka lagi. Dengan demikian, ada beberapa kekuatan dengan reputasi yang layak tersebar di wilayah utara. Ketenaran dan reputasi yang pernah mereka miliki juga akan lenyap. Ini adalah perang perburuan, tidak ada pemangsa abadi di sini dan tidak ada yang tahu apakah pemangsa akan berubah menjadi mangsa di saat berikutnya. Di bawah suasana brutal inilah Mu Chen memimpin kelompok Great Havenlau Domain dan meninggalkan lokasi rahasia, melakukan perjalanan menuju lokasi berkumpulnya para raja. Partai mereka dapat dianggap sebagai partai yang tangguh dan karena keributan yang mereka sebabkan di reruntuhan kematian, partai mereka segera menjadi fokus perhatian ketika mereka muncul. Selama sebulan terakhir, Zantai Liuli tidak diragukan lagi menjadi pusat perhatian. Namun, bahkan Zantai Liuli telah menderita di tangan Mu Chen dari domain Great Havenlau. Jadi dalam pandangan banyak orang, Mu Chen mungkin bahkan lebih merepotkan untuk dihadapi daripada Zantai Liuli. Jadi, ketika sosok seperti itu muncul, banyak orang akan lebih memperhatikannya. Namun, Mu Chen telah mengabaikan perhatian mereka padanya dan dengan cepat mendorong kecepatannya hingga batasnya. Dia tidak berhenti di sepanjang jalan dan, juga, karena nama Mu Chen yang terkenal dan formasi mereka, tidak ada orang bodoh yang mencoba untuk bergerak pada mereka. Oleh karena itu, mereka telah melewati sedikit kurang dari setengah dari Valen Battlefield hanya dalam waktu 4 hari, secara bertahap tiba di bagian dalam Valen Battlefield. Dibandingkan dengan sebelumnya, wilayah ini lebih brutal karena setiap kekuatan yang berani memasuki bagian ini semuanya memiliki kekuatan asli. Bahkan yang terlemah di antara mereka adalah kekuatan teratas di wilayah utara. Oleh karena itu, meskipun hanya ada sedikit pertempuran yang terjadi di sini, itu akan menjadi pergolakan besar jika benar-benar terjadi. Selain itu, setelah memasuki bagian yang luas ini, bahkan Mu Chen sudah mulai memperlambat kecepatan mereka. Mereka semua menahan diri agar tidak disergap oleh pasukan lain di sini. Bagian dalam dari Valen Battlefield gelap dan warna itu membuat semua orang merasa sangat tertekan. Tanah ini dipenuhi dengan retakan ganas yang tampak seperti jurang yang menembus tanah dan kegelapan yang tampak tak berdasar. Itu adalah peninggalan dari pertempuran kuno di medan perang ini. Wosh! Di dataran hitam, sebidang besar suara angin yang membelah terdengar saat seberkas cahaya besar terbang melintas dengan tekanan menakutkan yang bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Mu Chen berdiri di depan pesta itu sambil menyipitkan matanya dan melihat sekeliling, sebelum memiringkan kepalanya ke arah Nine Nether. Berapa lama lagi sampai kita berada di lokasi pertemuan? Menurut kecepatan ini, kita mungkin akan membutuhkan 2 hari lagi, jawab Nine Nether. 2 hari. Mu Chen merenung sejenak sambil menganggukkan kepalanya. Tingkatkan kewaspadaanmu. Lakukan tindakan pencegahan ekstra terhadap Istana Dunia Bawah. 9 Nether tertegun sebelum menganggukkan kepalanya. Beberapa waktu lalu, mereka telah menerima informasi bahwa Istana Dunia Bawah tertarik pada pesta mereka.
Tapi karena jarak di antara mereka, tidak ada yang perlu mereka takuti. Tapi sekarang mereka secara bertahap memasuki bagian dalam dari Valen Battlefield, mereka harus meningkatkan kewaspadaan. Pergerakan Istana Dunia Bawah akhir-akhir ini terlalu sering dan ganas. Selain itu, yang aneh adalah mereka mencari lawan dengan Komandan Genius Battle Wheel. Mu Chen mengerutkan alisnya. Dia samar-samar merasa ada yang tidak beres. Itu karena ada fokus dalam gerakan Istana Dunia Bawah. Tapi, untuk saat ini, dia tidak tahu mengapa Istana Netherworld menargetkan mereka yang memiliki Komandan Genius Battle Wheel dan hanya bisa menekan kebingungannya. Dia melambaikan tangannya dan terus memimpin pesta. Tetapi tepat ketika Mu Chen hendak bergerak keluar, matanya, bersama dengan para raja, telah menyipitkan mata sebelum mereka melambaikan tangan, memerintahkan pasukan di belakang mereka untuk waspada. Mereka melihat ke arah kanan dan melihat kekuatan yang sangat besar bersiul. Ketika pasukan itu melihat rombongan Mu Chen, mereka tertegun sejenak, sebelum mereka memperlambat kecepatan mereka. Mereka juga meningkatkan kewaspadaan mereka. Itu adalah gerbang iblis. Nine Nether memiliki persepsi yang tajam, jadi dia berhasil mengenali tanda unik dari pesta besar itu. Oh! Hati Mu Chen dan yang lainnya bergetar saat mereka mengangkat penjaga mereka. Bagaimanapun, gerbang iblis juga merupakan kekuatan puncak di wilayah utara dan mereka memiliki formasi yang sangat tangguh saat ini. Jadi jika pertempuran pecah di antara mereka, itu pasti akan menjadi pertempuran besar. Jangan bergerak dulu, Mu Chen menginstruksikan. Sejujurnya, dia tidak ingin memiliki hubungan yang buruk dengan gerbang iblis. Bagaimanapun, domain Great Havenlaw tidak memiliki permusuhan yang terlalu besar dengan gerbang iblis. Selain itu, mereka telah menyinggung paviliun ilahi, istana dunia bawah, dan istana mendalam langit. Jadi tidak bijaksana jika hubungan mereka memburuk dengan gerbang iblis. Ketika pihak gerbang iblis melihat bahwa domain Great Havenlaw tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang, mereka juga merasa lega. Sesosok tubuh melintas dan muncul di hadapan pihak Great Havenlaw Domain. Itu adalah siluet cantik yang mengenakan gaun merah yang menguraikan lekuk tubuhnya yang mempesona. Wajahnya yang seperti bunga persik sangat mempesona. Ini bukan orang asing bagi Mu Chen. Itu adalah Hong Yu dari gerbang iblis, yang sebelumnya dia temui di surga naga Phoenix. Saya ingin bertanya apakah saudaramu ada di sini. Ketika Hong Yu muncul di depan pesta domain Great Havenlaw, dia berbicara dengan suara lembut yang bahkan bisa membuat tulang orang lain menjadi lunak. Ketika Mu Chen mendengar bahwa Hong Yu benar-benar memintanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana, sementara raja-raja lainnya memiliki tatapan yang dalam, memperlihatkan senyuman yang diketahui semua orang. Mu Chen tanpa daya melirik mereka, sebelum melangkah keluar dan tersenyum. Mu Chen ada di sini. Aku ingin tahu apakah Nona Hong Yu ada yang ingin dikatakan dengan begitu banyak ahli gerbang iblis di sini. Tatapan Hong Yu sedikit berbinar ketika dia melihat Mu Chen dan tersenyum pahit. Kami telah menemukan sesuatu. Yang ingin saya minta bantuan saudaramu. Oh. Mu Chen tertegun. 2 hari yang lalu, kami bertemu dengan Istana Dunia Bawah dan bertarung dengan mereka. Hong Yu memiliki ekspresi serius saat dia berbicara. Mendengar kata-katanya, Mu Chen menyipitkan matanya. Karena pergerakan Istana Dunia Bawah baru-baru ini dan mereka mengungkapkan ketertarikan mereka padanya, Mu Chen juga memperhatikan mereka juga. Kami juga memiliki Genius Battle Wheel di gerbang iblis kami. Tapi dalam konfrontasi 2 hari yang lalu, dia dikalahkan oleh Lin Ming dari Istana Dunia Bawah. Hong Yu mengatupkan giginya saat dia melanjutkan, tapi tidak tahu mengapa, ketika dia dikalahkan oleh Lin Ming, Genius Battle Wheel dari gerbang iblis kami jatuh pingsan. Kami mencoba berbagai cara untuk membangunkannya, tapi kelopak mata Mu Chen berkedut. Lin Ming seharusnya adalah Genius Battle Wheel dari Istana Dunia Bawah, bukan? Saudaramu juga seorang Genius Battle Wheel, dan melalui kejadian di reruntuhan kematian, aku yakin kamu adalah master formasi pertempuran sekarang. Jadi saya ingin bertanya apakah saudaramu dapat mencoba memeriksa kejeniusan kehendak pertempuran kami dan melihat apakah Anda dapat membangunkannya. Hong Yu dengan sungguh-sungguh memohon. Mu Chen tersenyum, tetapi dia tidak memberikan tanggapan atas permintaan itu dan malah melontarkan pertanyaan, Nona Hong Yu, Anda harus tahu bahwa ada banyak skema untuk melawan satu sama lain dalam perang perburuan. Jadi jika aku membangkitkan kejeniusan Battle Wheel-mu, bukankah aku akan mencari masalah di masa depan? Hong Yu mengangkat wajahnya dan dengan tegas berkata, tapi masih bagus punya teman. Gerbang iblis kita direncanakan oleh Istana Dunia Bawah dan kita pasti harus menyelesaikan dendam ini. Menurut apa yang saya tahu, Istana Dunia Bawah telah mencari jejak Anda, dan saya yakin itu bukan dengan niat baik.
Setidaknya, berdasarkan ini, bukankah kita memiliki musuh bersama? Selain itu, Lin Ming dari Istana Dunia Bawah telah menyatakan bahwa dia ingin berurusan denganmu, dan kamu tidak mengetahui caranya. Mungkin Anda bisa mengetahui beberapa informasi tentang dia dari jenius Battle Wheel kami yang terluka sehingga Anda dapat mempersiapkan diri. Selain itu, saya percaya bahwa dengan kekuatan saudaramu saat ini, seorang jenius Battle Wheel tidak akan dapat menimbulkan banyak ancaman bagi Anda, bukan? Bahkan seseorang dengan temperamen Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan betapa jenaka Hong Yu dengan kata-katanya. Hong Yu benar-benar orang yang brilian, karena kata-katanya telah menyentuh setiap titik pikiran Mu Chen. Selain itu bermanfaat bagi mereka berdua, jadi Mu Chen tidak punya alasan untuk menolaknya. Meskipun Mu Chen tahu bahwa tidak ada aliansi abadi dalam perang perburuan, dia bisa sedikit meredakan hubungan antara mereka dan gerbang iblis paling tidak, yang bermanfaat bagi domain Great Haven Law mereka. Kalau begitu, bawa orang itu kemari, kata Mu Chen. Dia pasti tidak akan menghadapi pasukan pihak lain sendirian. Dan Hong Yu jelas tahu bahwa Mu Chen pasti tidak akan melangkah maju, jadi dia melambaikan tangannya saat beberapa siluet terbang keluar dari antara rombongannya. Mereka semua mengangkat papan kayu dengan seorang pria berwajah pucat terbaring di atasnya dengan mata tertutup rapat. Mu Chen menatap pria berwajah pucat itu dan sedikit mengerutkan alisnya. Di belakangnya, 9 neter dan para raja juga berseru dengan suara lembut, apa yang terjadi? Tidak ada yang tidak normal pada energi spiritual di tubuhnya. Mu Chen menganggukkan kepalanya, lalu ragu-ragu sebentar, sebelum mengulurkan 2 jari dan dengan lembut mengetuk bagian tengah alisnya. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba menyipitkan matanya saat ketajaman melesat dari mereka. Saudaramu, bagaimana kabarnya? Menyaksikan adegan ini, Hong Yu langsung bertanya. Mu Chen perlahan menarik kembali jari-jarinya dan perlahan berkata dengan ekspresi serius, keinginannya sudah hilang. Di masa depan, dia tidak akan bisa mengendalikan Battle Wheel lagi. Saat dia berbicara, hati Mu Chen bergetar. Itu karena Lin Ming dari Istana Dunia Bawah benar-benar memiliki metode yang sombong dan tidak normal untuk menghancurkan kehendak seseorang. Sebagai master formasi pertempuran, Mu Chen tahu bahwa jenius kehendak pertempuran dari gerbang iblis ini telah benar-benar lumpuh. Lin Ming itu sepertinya orang yang merepotkan. Bab 903 Pertemuan Para Raja. Di masa depan, dia tidak akan bisa mengendalikan Battle Wheel lagi. Ketika Mu Chen mengucapkan kalimat itu, tidak hanya wajah Hong Yu yang berubah, bahkan para raja pun sedikit gemetar dengan ekspresi terkejut. Bagaimana itu mungkin? Wajah Hong Yu menjadi pucat. Kejeniusan Battle Wheel mereka hanya dikalahkan dalam sebuah pertempuran. Energi spiritual di tubuhnya masih stabil, jadi bagaimana mungkin dia tiba-tiba tidak bisa mengendalikan Battle Wheel lagi? Mu Chen tidak memperhatikan wajah Hong Yu, yang telah menjadi pucat, dan menatap jenius Battle Wheel dari gerbang iblis. Tidak hanya jenius Battle Wheel milikmu ini tidak akan bisa mengendalikan Battle Wheel lagi, dia juga tidak akan bisa bangun. Saat ini, otaknya sudah mati. Ketika energi spiritual dalam tubuhnya mengering, tubuhnya akan membusuk. Hong Yu tidak bisa berkata-kata. Butuh waktu lama baginya untuk pulih dari keterkejutannya. Wajahnya yang mempesona telah berubah menjadi pucat saat ini. Dia tahu bahwa Mu Chen tidak berbohong, jadi itu berarti satu-satunya jenius Battle Wheel dari gerbang iblis mereka, memang, dilumpuhkan oleh Lin Ming. Cara Lin Ming sangat aneh dan kejam. Ini masih yang pertama bagiku untuk melihat kehendak seseorang dihancurkan. Mu Chen mengerutkan kening. Dia merasa bahwa kehendak dalam pikiran jenius Battle Wheel ini sepertinya telah disingkirkan dan dilahap dengan paksa. Cara yang begitu aneh bahkan membuat Mu Chen merasakan hatinya menegang. Sepertinya, dalam perang perburuan ini, ada segala macam kejahatan yang harus dia waspadai. Gerbang iblisku akan mengingat dendam ini dan kami pasti akan mencari Istana Dunia Bawah untuk menyelesaikannya di masa depan. Hong Yu mengatupkan giginya. Pupil matanya dipenuhi dengan jangkauan. Dia sangat marah dengan cara kejam Istana Dunia Bawah. Bagaimanapun, gerbang iblis mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk memupuk kejeniusan kehendak bertempur mereka dan dia sekarang benar-benar dilumpuhkan oleh Lin Ming. Nona Hong Yu, apakah kalian memiliki informasi terbaru tentang pergerakan terbaru Istana Netherworld? Mu Chen bertanya. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan Lin Ming, Mu Chen memiliki firasat bahwa Lin Ming akan mendatanginya pada akhirnya. Hong Yu merenung sejenak sebelum berkata, pihak Istana Dunia Bawah tempat Lin Ming berada baru mulai beraksi lebih sering selama 2 minggu terakhir. Dia sangat rendah hati di masa lalu. Dalam 2 minggu, Lin Ming telah memimpin Istana Dunia Bawah untuk bergerak melawan 8 kekuatan. Kedelapan pasukan itu semuanya memiliki faktor yang sama, mereka semua memiliki komandan yang cukup berbakat.
Hasil dari pertempuran itu terbukti, Lin Ming memusnahkan semua lawannya. Saat ini, setiap pasukan takut akan namanya yang terkenal. Mu Chen menyipitkan matanya. Bagaimana dengan para komandan yang dikalahkan olehnya? Hong Yu merenung dengan alisnya berkerut. Sepertinya aku tidak mendengar informasi apapun tentang mereka. Mungkinkah mereka juga? Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya sambil merasa terkejut di dalam hatinya. Jika komandan lain juga memiliki hasil seperti itu setelah dikalahkan oleh Lin Ming, maka Lin Ming ini memang memiliki metode yang kejam untuk mengekstraksi kehendak orang lain secara paksa. Dia adalah orang yang merepotkan untuk dihadapi. Lin Ming memiliki perjalanan yang mulus sampai dia bertemu dengan Zantai Liuli. Konfrontasi mereka berakhir seri dan tidak ada yang berhasil unggul. Hong Yu melanjutkan. Sepertinya Lin Ming telah menjadi master formasi pertempuran. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Untuk dapat menghadapi Zantai Liuli, yang telah mewarisi Kaisar Formasi Langit, maka itu berarti Lin Ming pasti telah menjadi master formasi pertempuran juga. Mendengar kata-kata Mu Chen, wajah Hong Yu sedikit tidak sedap dipandang, karena itu jelas bukan kabar baik bagi mereka. Apa yang ingin Nona Hong Yu lakukan sekarang? Mu Chen dengan ringan tersenyum. Kita sudah berada di bagian dalam Valen Battlefield, jadi kita harus segera berkumpul dengan yang lain dari Gerbang Iblis. Aku yakin domain Great Havenlawmu juga memiliki niat yang sama, kan? Hong Yu tidak menyembunyikan motifnya. Bagaimanapun, kekuatan-kekuatan yang memasuki bagian dalam semuanya memiliki pemikiran yang sama juga. Selama mereka berhasil menyatukan kekuatan mereka, mereka dapat mencegah diri mereka dikelilingi oleh kekuatan lain. Jika kekuatan lain semua berkumpul bersama, maka itu akan membentuk situasi lawan yang kuat dan jika pertempuran pecah pada saat itu pasti akan mengejutkan langit dan bumi. Mu Chen dengan lembut mengangguk sambil tersenyum. Aku ingin tahu, apa pendapat Gerbang Iblis tentang Istana Dunia Bawah? Sebagai kekuatan puncak di wilayah utara, Gerbang Iblis kita secara alami tidak bisa menyedotnya dalam masalah ini. Saat kita mengumpulkan kekuatan kita akan mencari mereka. Suara Hong Yu dingin. Dia jelas sangat marah pada Lin Ming. Mu Chen tersenyum. Tapi pada saat itu, Istana Dunia Bawah mungkin juga akan mengumpulkan kekuatan mereka dan mereka tidak lebih lemah dari Gerbang Iblis. Dengan tambahan Lin Ming, saya khawatir tidak akan mudah untuk menghadapi mereka, bahkan jika Gerbang Iblis menyerang habis-habisan. Hong Yu tertegun. Dia menatap Mu Chen dan sebuah busur mempesona muncul di sudut bibirnya saat dia terkekeh, kakakmu bisa jujur dengan niatmu. Bergabunglah dengan kami untuk menyingkirkan Lin Ming dan biarkan Istana Dunia Bawah sangat menderita. Mu Chen terus terang berkata. Beberapa waktu lalu, kami mendengar bahwa Lin Ming tampaknya sangat tertarik pada saudaramu. Menurut spekulasi saya khawatir mereka akan datang mencarimu tidak lama lagi. Saudaramu mencoba bergabung dengan Gerbang Iblis kita untuk menghadapi mereka. Pandangan Hong Yu mengembara saat dia tersenyum. Meskipun Lin Ming tangguh, aku tidak takut padanya. Mu Chen tersenyum. Meskipun dia berbicara dengan nada tenang, namun ada rasa percaya diri di dalamnya yang membuat Hong Yu tidak bisa membantah kata-katanya. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan banyak keajaiban yang ditempa oleh pemuda di hadapannya. Istana Dunia Bawah tidak lemah, jadi tidak mudah bagi domain Great Havenlawku untuk melahap mereka. Tapi jika kita mendapat bantuan dari Gerbang Iblis, kita seharusnya bisa melukai mereka dengan parah. Jadi saya percaya bahwa kerja sama kita saling menguntungkan. Hong Yu jatuh ke dalam pikirannya, karena dia jelas terguncang oleh proposal itu. Namun, dia tidak dengan gegabah setuju. Sebaliknya, dia menjawab, saya akan menyampaikan masalah ini. Bagaimanapun, saya tidak bisa membuat keputusan. Selain itu, bahkan jika kita bekerja sama, target kita hanya Istana Dunia Bawah. Sedangkan untuk kekuatan lain, saya khawatir Gerbang Iblis saya tidak akan ikut campur. Hong Yu sangat cerdas. Dia secara alami tahu tentang darah buruk antara domain Great Havenlaw, Paviliun Ilahi dan Istana Mendalam Langit. Jadi dia secara alami tidak ingin memprovokasi dua kekuatan puncak yang menentang domain Great Havenlaw hanya untuk berurusan dengan Istana Dunia Bawah. Mendengar kata-katanya, Mu Chen dengan santai menganggukkan kepalanya, karena dia jelas tidak menyangka Gerbang Iblis akan melawan Paviliun Ilahi dan Istana Mendalam Langit bersama mereka. Dalam perang perburuan ini, hanya ada kerjasama yang menguntungkan. Kalau begitu kita akan pergi dulu. Ketika Gerbang Iblis saya berkumpul, saya akan memberi tahu Anda jika ada gerakan dari pihak kami. Pada saat itu, Hong Yu akan menantikan saudaramu melepaskan kekuatanmu. Menyelesaikan kata-katanya, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan memberikan senyum menyihir ke arah Mu Chen sebelum melambaikan tangannya dan kembali ke pasukan Gerbang Iblis.
Setelah itu, pasukan mereka bersiul, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang ke arah cakrawala. Kamu ingin bekerja sama dengan gerbang iblis. Ketika rombongan gerbang iblis pergi, semua raja memandang Mu Chen. Meskipun Mu Chen baru saja menerobos ke alam berdaulat kelas 5, bahkan seseorang yang sekuat Raja Pemisah Gunung tidak berani meremehkan Mu Chen dari periode kerja sama ini. Oleh karena itu, tidak ada yang mengira bahwa dia gegabah dalam mengambil keputusan. Meskipun saya tidak yakin berapa lama kerja sama ini bisa bertahan, setidaknya itu bisa membantu kami mengurangi tekanan. Bagaimanapun, kita tidak bisa menyinggung setiap kekuatan puncak di luar sana, kata Mu Chen. Dia secara alami tidak berharap kerja sama di antara mereka menjadi kuat. Tapi karena gerbang iblis memiliki dendam dengan Istana Dunia Bawah dan jika Istana Dunia Bawah benar-benar berani bergerak ke arah mereka, dia tidak keberatan bekerja sama dengan gerbang iblis untuk membuat Istana Dunia Bawah berdarah. Ayo pergi, kita juga harus bergerak. Situasi saat ini semakin kacau, jadi kita hanya bisa melindungi diri kita sendiri setelah mengumpulkan para raja, kata Mu Chen. Ketika yang lain mendengar kata-katanya, mereka semua menganggukkan kepala. Bahkan kekuatan puncak seperti gerbang iblis telah membayar harga yang begitu mahal, jadi mereka harus menangani masalah ini dengan serius. Wosh! Wosh! Karena tidak ada keberatan, Mu Chen telah terbang dengan tentara mengikuti di belakangnya. Selama 2 hari berikutnya, rombongan Mu Chen tidak melambat sampai sebuah lembah besar muncul di hadapan mereka. Pasukan besar menjaga langit lembah dan atmosfer yang kaku telah menyebar dengan energi spiritual yang deras menyapu wilayah ini. Ketika kelompok Mu Chen melihat pertemuan besar itu, mereka merasa lega di dalam hati mereka, karena mereka telah mengenali bahwa mereka berasal dari domain Great Havenlau dan tempat ini adalah lokasi berkumpulnya para raja. Akhirnya kita sampai juga di sini. Setelah 3 bulan, para raja dari domain Great Havenlau mereka yang telah berpisah sekali lagi berkumpul bersama. Tapi 3 bulan yang lalu, kekuatan Mu Chen berada di urutan terakhir di antara para raja. Tapi saat ini, dalam hal kekuatan umumnya, dia bisa berada di peringkat 3 besar di antara raja-raja dari domain Great Havenlau. Peningkatan Mu Chen selama 3 bulan terakhir benar-benar luar biasa. Tetapi tepat ketika mereka muncul di depan lembah ini dan hendak masuk, suara dengungan yang sangat mendesak datang dari lembah. Wajah para raja berubah ketika mereka mendengar senandung itu. Itu karena itu adalah sinyal penyelamatan darurat dari domain Great Havenlau. Bab 904 ditangkap. Suara senandung yang menusuk telinga terdengar dari lembah besar. Ketika suara senandung bergema, kepulan asap juga datang dari pasukan besar yang ditempatkan di luar lembah. Setelah itu, beberapa sosok muncul, dengan cepat memasuki lembah setelah mereka dengan jelas menerima perintah. Rombongan Mu Chen, yang baru saja tiba, juga mengalami sedikit perubahan pada ekspresi mereka. Apa yang terjadi dengan sinyal darurat itu? Raja Pemisah Gunung, kalian masuk dulu. Tepat ketika wajah Mu Chen dan yang lainnya berubah, sebuah suara yang kuat bergema dari lembah. Suara itu milik Raja Asura. Ayo pergi. Mu Chen, 9 neter dan para raja tidak berani menunda dan dengan cepat menempatkan pasukan mereka di luar lembah, sebelum berubah menjadi garis-garis cahaya dan memasuki lembah. Ketika pasukan yang ditempatkan di luar lembah melihat kedatangan mereka, mereka segera membuka jalan untuk mereka. Wosh! Rombongan Mu Chen memasuki lembah dan muncul di kedalaman lembah dalam beberapa tarikan napas. Di atas tahap batu yang menjulang tinggi di kedalaman lembah, ada banyak sosok dengan siluet Raja Asura dan berbagai raja lainnya di tengahnya. Namun, suasana di lembah itu agak tegang dan wajah para raja agak gelap. Mu Chen dan 9 neter bertukar pandang, lalu dengan cepat turun dan menangkupkan tangan mereka ke arah Raja Asura. Kalian akhirnya datang. Raja Asura melihat ke arah pesta yang datang dan wajahnya, yang sedikit tegang, sedikit mereda. Raja Asura, apa yang terjadi? Raja Pembelah Gunung menatap Raja Asura, yang paling bergengsi di antara para raja, sambil bertanya dengan alis berkerut. Wajah Raja Asura menjadi gelap. Dia melambaikan lengan bajunya dan sebuah cermin terbang darinya. Cahaya yang menyilaukan bersinar darinya ke langit dan terbentuk menjadi cermin cahaya. Pada saat ini, ada energi spiritual yang dahsyat membumbung tinggi ke cakrawala dari dalam cermin dan cahaya yang sangat besar terbang melintasi. Itu tampaknya merupakan konfrontasi dua pihak. Di satu pihak, ada siluet yang mengenakan satu set baju besi es dan udara dingin menyebar ke langit, menyebabkan suhu turun. Pihak itu juga memiliki bendera kepingan salju. Itu adalah Raja Gletser. Ketika Raja Pembelah Gunung dan yang lainnya melihat simbol kepingan salju, wajah mereka membeku. Itu adalah bendera Raja Gletser dari domain Great Havenlau mereka. Yang juga berarti itu adalah pasukan Raja Gletser.
yang menghalangi Raja Gletser. Tatapan Mu Chen tertuju ke arah lain di cermin. Awan hitam bergelora, memancarkan aura menakutkan dan bendera berlambang tengkorak, Istana Dunia Bawah. Itu adalah Istana Dunia Bawah. Wajah Raja Pedang Spiritual berubah. Raja Gletser dihalangi oleh Istana Dunia Bawah. Mu Chen menatap Istana Dunia Bawah dan melihat siluet yang perlahan berjalan keluar dari awan hitam yang bergelombang. Siluet itu ditutupi jubah hitam dan aura menakutkan memancar darinya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, yang memperlihatkan mata yang menyipit dan menakutkan, dan melihat ke arah pasukan Istana Gletser dengan senyum mengejek di sudut bibirnya dan kemudian mengangkat tangannya. Boom! Battle Wheel yang mengerikan menyapu keluar dari awan hitam di belakangnya, terbentuk menjadi tengkorak hitam yang berukuran beberapa ribu kaki yang dipenuhi dengan rune yang padat. Mengaum. Tengkorak itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara mengerikan. Gelombang suara hitam menyapu dengan keras, menyebabkan bumi retak di jalurnya dan puncak-puncak di sekitarnya langsung rata dengan tanah. Di antara pasukan Istana Gletser, ada beberapa komandan dengan bakat dalam Battle Wheel yang dengan cepat bertindak dan mengendalikan Battle Wheel menjadi kekuatan yang menyapu juga. Boom! Boom! Namun karena perbedaan besar di antara keduanya, kekuatan Battle Wheel yang dingin langsung hancur saat bersentuhan. Uff! Beberapa komandan Istana Gletser menderita dampak besar sambil menyemburkan seteguk darah. Bahkan di antara pasukan Istana Gletser, ada banyak prajurit yang memuntahkan darah saat menderita akibat benturan. Menghadapi Istana Gletser yang terluka parah, pria berjubah hitam itu masih bertindak tanpa keringanan dan serangan ganas itu menyapu sekali lagi, secara langsung memaksa Istana Gletser untuk mundur. Ada prajurit yang terus-menerus menderita karena vitalitas mereka dihancurkan saat mereka jatuh dari langit. Hanya dalam beberapa menit konfrontasi, Istana Gletser telah menderita banyak korban, bahkan pasukan Gletser telah dikalahkan sepenuhnya. Apa yang terjadi setelah itu pada dasarnya adalah pertempuran sepihak. Ketika pasukan Gletser tidak bisa lagi bertahan, seberkas cahaya terbang ke arah pria berjubah hitam, meluncurkan serangan habis-habisan yang bahkan membelah langit. Serangan yang menakutkan seperti itu tentu saja berasal dari Raja Gletser, yang telah menahan diri untuk waktu yang lama. Namun, serangannya tidak mendapatkan hasil yang dia harapkan. Pada saat itu, ketika dia menyerbu keluar, 4 sosok hitam bergegas keluar dari faksi Istana Dunia Bawah dan mereka berempat beraksi pada saat yang sama. Energi spiritual tak terbatas merobek ruang angkasa dan berbenturan dengan Raja Es. Uff. Mereka berempat tidak lebih lemah dari Raja Gletser. Jadi ketika mereka berempat menyerang bersama, hanya satu kontak yang membuat Raja Gletser memuntahkan darah dan membuatnya terbang dengan jejak darah muncul di tubuhnya. Setelah melukai Raja Gletser dengan parah, mereka berempat menangkap Raja Gletser, yang kematiannya masih belum diketahui. Ketika pasukan Gletser melihat Raja Gletser telah ditangkap, mereka telah kehilangan semangat dan kemauan bertempur mereka berkurang dan mulai melarikan diri. Ketika sosok berjubah hitam melihat pemandangan ini, sebuah busur kejam muncul di sudut bibirnya dan dia melambaikan tangannya dengan suara menakutkan yang bergema di cakrawala. Bunuh mereka semua. Pasukan di belakangnya bersiul seperti belalang dan menjadi pembantaian sepihak. Ribuan prajurit Istana Gletser dibantai habis-habisan dan hanya sedikit yang berhasil melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Pembantaian ini telah membuat seluruh negeri menjadi merah dan sosok berjubah hitam itu berdiri di langit dengan beberapa komandan Raja Gletser yang pingsan di sampingnya. Dia tersenyum menyeramkan saat dia mengulurkan jarinya dan menyentuh bagian tengah alis mereka. Seketika, semua komandan menunjukkan ekspresi yang menyakitkan dan berubah. Wajah mereka menjadi semakin pucat, seakan-akan vitalitas mereka telah dicabut dari tubuh mereka. Hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, tubuh beberapa komandan itu menjadi kaku, lalu dengan santai dilempar oleh pria berjubah hitam itu, sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah cermin, sebelum suaranya yang menakutkan bergema, 3 hari lagi, Istana Dunia Bawahku akan membuka pertemuan di Pegunungan Bones. Pada saat itu, aku harus mengundang kehadiran domain Great Havenlaw. Jika tidak, aku akan mengeksekusi Raja Gletser di depan setiap pasukan. Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak, sebelum senyum buas di wajahnya semakin mengeras. Dan anak nakal itu bernama Mu Chen dari domain Great Havenlaw. Kamu harus datang, aku yakin keinginanmu akan sangat lezat. Tawa menakutkan pria berjubah hitam itu bergema di dalam pegunungan saat pemandangan itu menghilang. Raja Asura memiliki ekspresi dingin saat dia melambaikan tangannya dan menghancurkan cermin perunggu itu. Di lembah, wajah para raja lainnya semuanya gelap dengan kemarahan yang membuncah di mata mereka. Istana Dunia Bawah telah menginjak kepala domain Havenlaw Agung mereka. Wajah Mu Chen dan 9 Nether juga tidak sedap dipandang. Istana Netherworld benar-benar terlalu sombong.
Tidak hanya cara mereka yang kejam, mereka masih mengirim pesan seperti itu ke domain Great Havenlaw. Itu jelas dimaksudkan untuk menamparkan wajah mereka. Orang itu adalah Lin Ming dari Istana Dunia Bawah, yang menjadi sangat terkenal akhir-akhir ini. Dia juga seorang master formasi pertempuran. Raja Asura berbicara dengan suara rendah, menyebabkan raja-raja lain menyipitkan mata mereka. Jelas, mereka telah sering mendengar nama itu baru-baru ini. Dengan kekuatan kehendak pertempuran, bahkan seorang penguasa kelas 6 pun akan kesulitan menghadapi Lin Ming. Mu Chen menyipitkan matanya. Sebelumnya, ketika Lin Ming menyerang, dia sudah memastikan identitasnya. Ada lebih dari 10.000 rune di tengkorak hitam itu, jadi itu jelas membuktikan bahwa Lin Ming memang telah menjadi master formasi pertempuran 10.000 rune. Bagaimana menurut kalian semua? Raja Asura memandang raja lainnya saat dia bertanya, Istana Dunia Bawah akan menjadi tuan rumah pertemuan, dan saya telah mendengar bahwa banyak pasukan telah diundang. Raja Gletser juga berada di tangan mereka, dan jika mereka membunuh Raja Gletser sebelum pasukan lain, itu sama saja dengan menaruh kotoran di wajah kita. Karena pertempuran terakhir sudah tiba, itu akan sangat menurunkan semangat pasukan kita. Apakah kita akan pergi ke pegunungan Bones untuk menyelamatkan Raja Gletser? Raja Pedang Spiritual merenung sejenak sambil melanjutkan, aku hanya takut Istana Dunia Bawah akan membuat jebakan untuk kita. Mungkinkah Istana Dunia Bawah berniat untuk memerangi domain Great Havenlaw kita sampai mati? Raja Elang Darah bertanya dengan alis berkerut. Lebih baik aman daripada menyesal. Jika Raja Gletser terbunuh, tidak diragukan lagi akan menghitamkan wajah kita, dan aku takut bahkan penguasa domain juga akan marah. Raja Asura memandang para raja yang semuanya memiliki pendapat berbeda. Dia mengerutkan alisnya saat dia menatap Raja Pembelah Gunung. Di antara para raja di domain Great Havenlaw, selain dia, prestise Raja Pembelah Gunung adalah yang tertinggi, jadi Raja Asura telah meminta pendapatnya. Apa pendapat Raja Pembelah Gunung? Raja Pembelah Gunung merenung, lalu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Mu Chen. Apa yang disarankan Rajamu? Ketika Raja Asura dan raja lainnya melihat tindakan Raja Pembelah Gunung, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Sebelum perang perburuan, meskipun Mu Chen menjadi raja termuda dengan upacara raja, kekuatannya baru saja mencapai pijakan untuk menjadi raja. Jadi di mata raja lainnya, dia berada di peringkat akhir. Tapi saat ini, Raja Pembelah Gunung bersikap sangat sopan dan meminta pendapat Mu Chen. Dan ada juga rasa hormat dalam sikapnya, yang membuat hierarki yang lebih tinggi dari domain Great Havenlaw agak tercengang. Haha. Jangan meremehkan Rajamu, dia sekarang menjadi master formasi pertempuran dari domain Great Havenlaw kita. Bahkan Zantai Liuli telah menderita kekalahan di tangannya. Merasakan tatapan dari yang lain, Raja Pembelah Gunung tidak bisa menahan senyum. Oh. Mendengar kata-kata seperti itu, bahkan Raja Asura memiliki keterkejutan di wajahnya saat dia menatap Mu Chen dengan ekspresi serius. Dia memahami kemampuan yang dimiliki seorang master formasi pertempuran. Lalu apa pendapat Rajamu tentang ini? Raja Asura tersenyum ke arah Mu Chen. Ekspresinya berubah menjadi lebih sopan, tidak lagi meremehkan seperti yang dia miliki karena pengalaman dan usia Mu Chen. Mu Chen menganggukkan kepalanya dengan sopan ke arah Raja Asura, lalu melirik semua orang sebelum berbicara dengan tenang. Saya sarankan kita menyelamatkan Raja Gletser. Bab 905 Pengumpulan. Saya sarankan kita menyelamatkan Raja Gletser. Ketika semua orang mendengar kata-kata Mu Chen, ada sedikit perubahan pada ekspresi mereka tetapi mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan mereka tetap tertuju pada yang terakhir dan melihat bahwa Mu Chen tersenyum. Saya yakin semua orang telah mempertimbangkan pro dan kontra. Tidak peduli apapun, Raja Gletser masih merupakan raja dari domain Great Havenlaw kita. Jika kita membiarkan dia dieksekusi di depan pasukan lain, itu akan menjadi pukulan telak bagi reputasi kita jika kita membiarkan seorang ahli kita dipermalukan dengan cara ini dan tidak melakukan apa-apa. Itu tidak diragukan lagi akan membuat hati orang lain menjadi dingin. Tindakan dari Istana Dunia Bawah ini mencoba merusak moral kita. Bagaimanapun juga, jika masalah ini tersebar, kekuatan dari domain Great Havenlaw pasti akan tertekan. Dengan pertempuran terakhir yang semakin dekat, kekuatan bertarung kita juga akan terpengaruh jika moral para pejuang kita turun. Jika kita tidak melakukan apa-apa, itu akan berjalan seperti yang direncanakan Istana Dunia Bawah. Wajah Raja Asura dan raja lainnya menjadi semakin suram saat mereka dengan lembut menganggukkan kepala mereka. Mereka juga merasakan kekejaman di Istana Dunia Bawah. Tapi, aku khawatir Istana Dunia Bawah tidak akan membiarkan kita menyelamatkannya dengan mudah. Kemungkinan yang lebih besar adalah menggali lubang agar kita bisa masuk, kata Nine Nether.
Dengan kekuatan Istana Dunia Bawah, mustahil bagi mereka untuk melahap kita tanpa kehadiran para ahli top. Jadi mereka tidak akan bisa melakukannya. Murid hitam Mu Chen bersinar saat dia dengan lembut berkata, karena ini adalah pertemuan, mereka pasti juga mengundang Paviliun Ilahi dan Istana Mendalam Langit, karena mereka memiliki hubungan yang buruk dengan kita. Jika mereka bertiga bergabung bersama, mereka mungkin bisa mengubur kita. Mendengar itu, bahkan wajah Raja Asura tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah. Jika tiga kekuatan puncak memiliki niat seperti itu, maka situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi domain Great Haven Law mereka. Lalu, apakah kita masih akan menyelamatkannya? Seseorang tidak bisa menahan cemberut. Istana Dunia Bawah benar-benar jahat karena memaksa mereka ke dalam situasi yang sulit. Karena Istana Dunia Bawah bisa menemukan seseorang untuk membantu mereka, mengapa kita tidak bisa? Mu Chen tersenyum. Semua raja saling bertukar pandang. Istana Dunia Bawah telah membunuh jenius Battle Wheel dari gerbang iblis, jadi dendam antara kedua kekuatan itu sangat berat. Saya sebelumnya telah membuat kesepakatan dengan mereka. Jika kita berurusan dengan Istana Dunia Bawah, mereka bersedia bekerja sama dengan kita. Puncak Myriad Saint juga memiliki beberapa dendam dengan Paviliun Ilahi. Jika Paviliun Ilahi bergabung dengan mereka, tidak sulit bagi kita untuk membuat Myriad Saint Peak bergabung dengan kita. Dengan cara ini, kita tidak perlu takut mereka bertiga bergabung. Mu Chen perlahan berkata, kamu sudah membuat kesepakatan dengan gerbang iblis. Mendengar kata-kata Mu Chen, bahkan Raja Asura tidak bisa menahan keterkejutan di wajahnya, sementara raja lainnya semua terkejut. Bagaimanapun, dalam perang perburuan, di mana mereka semua adalah lawan, sulit untuk memfasilitasi kerjasama. Tapi Mu Chen sebenarnya bisa bekerja sama dengan gerbang iblis, yang telah melebihi ekspektasi mereka. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Sulit bagi sebuah kerjasama untuk dilakukan dalam perang perburuan. Kita semua melakukannya untuk keuntungan kita sendiri. Bukankah sama dengan Paviliun Ilahi dan Istana Mendalam Langit bagi mereka untuk bekerja sama dengan Istana Dunia Bawah? Itu untuk menyingkirkan domain Havenlaw Agung kita. Raja Asura menganggukkan kepalanya sambil dia merenung sejenak, sebelum menyapu pandangannya. Lalu, apa raja yang lain punya pendapat lain? Raja Pembelah Gunung dan yang lainnya menggelengkan kepala. Karena sudah ada keputusan, maka mereka secara alami tidak akan takut pada Istana Dunia Bawah. Bagaimanapun juga, tindakan tiran Istana Dunia Bawah telah membuat marah hierarki yang lebih tinggi dari domain hukum neraka agung. Jika mereka menghisapnya, bagaimana domain Great Havenlaw? Mereka akan memiliki pijakan di wilayah utara di masa depan. Oke, karena itu masalahnya, maka keluarkan perintah. Kita akan pindah ke pegunungan Bones 3 hari dari sekarang. Mari kita lihat seberapa besar nafsu makan yang dimiliki Istana Dunia Bawah. Mari kita lihat apakah mereka bisa melahap seluruh domain Great Havenlaw kita. Raja Asura memperlihatkan senyum dingin sambil berkata dengan dingin. Ketika raja lain mendengar kata-katanya, mereka semua menganggukkan kepala dengan berat. Mereka praktis telah mengumpulkan jumlah Valen Origin Pellet yang dibutuhkan, jadi mereka hanya bisa menunggu perintah Mandala dan 3 kaisar. Karena Istana Dunia Bawah berani memanjat kepala mereka, mereka harus memberi tahu mereka bahwa tidak ada yang tidak harus membayar harga untuk melakukannya. Rajamu sudah menjadi master formasi pertempuran, kan? Melihat suasana yang mengamuk di sekitar semua orang, Raja Asura tersenyum dan tatapannya tiba-tiba beralih ke arah Mu Chen. Melihat tatapan Raja Asura, Mu Chen merasa tidak nyaman. Haha. Dikatakan bahwa Raja Mu telah membantu Raja Pemisah Gunung dan pasukan lainnya untuk menyempurnakan roh kehendak pertempuran, bukan? Raja Asura tersenyum dengan mata menyipit. Ketika raja-raja lain mendengar kata-kata itu, mata mereka berseri-seri saat mereka menatap Mu Chen dengan mata meneteskan air liur. Niat mereka sangat jelas. Tetapi mengenai masalah ini, tidak ada alasan bagi Mu Chen untuk menyangkalnya. Dia langsung tersenyum. Jika semua orang mempercayai saya, maka Anda dapat meninggalkan pasukan Anda dengan saya untuk memperbaiki roh kehendak pertempuran. Tapi ada beberapa jalan pintas dalam roh kehendak pertempuran ini, jadi kalian harus menyadarinya terlebih dahulu. Apa yang dia ucapkan secara alami membuatnya memurnikan roh kehendak pertempuran, jadi akan ada jejaknya yang tertinggal. Jadi jika pasukan itu ingin berurusan dengannya, dia hanya membutuhkan satu pikiran untuk merusak battle wheel mereka. Tapi meskipun mengetahui itu, Raja Asura dan yang lainnya tidak terganggu tentang hal itu. Rajamu bisa melanjutkan dan melakukannya. Mereka tidak berpikir bahwa ada kebutuhan bagi mereka untuk menggunakan pasukan mereka melawan Mu Chen suatu hari nanti. Jika itu benar-benar terjadi, maka domain Great Havenlaw mungkin akan mengalami kekacauan. Jadi, pada saat itu,
tidak ada yang akan peduli dengan hal ini. Mendengar persetujuan mereka, Mu Chen tersenyum sambil mengangguk. Serahkan padaku. Selama 3 hari ke depan, saya akan memperbaiki roh kehendak pertempuran pasukan Anda dan mengembalikannya kepada Anda. Dengan kekuatannya saat ini sebagai master formasi pertempuran 10.000 rune, tidak sulit baginya untuk memurnikan roh kehendak pertempuran untuk pasukan mereka. Tapi begitu roh-roh kehendak pertempuran itu meninggalkan kendalinya, pasti akan ada penurunan besar dalam kekuatan yang bisa dilepaskan oleh pasukan mereka. Tapi terlepas dari betapa lemahnya mereka, mereka masih lebih kuat dibandingkan dengan sekarang. Jika kekuatan tempur pasukan mereka bisa meningkat sedikit saja, mereka mungkin bisa mengurangi korban. Bagaimanapun juga, memelihara pasukan itu membutuhkan energi dan sumber daya yang besar. Terima kasih atas masalah Anda, Raja Mu. Ketika raja-raja lain melihat persetujuan Mu Chen, mereka semua bersukacita dan segera menangkupkan tangan sebagai ucapan terima kasih. Pada saat ini, mereka tahu mengapa Raja Pembelah Gunung dan yang lainnya begitu sopan kepada Mu Chen. Bahkan Raja Elang Darah, yang memiliki dendam dengan 9 neter dan Mu Chen, sangat sopan, jadi mereka tidak bisa meremehkan identitas Mu Chen sebagai master formasi pertempuran. Mu Chen secara alami tersenyum dan membalas rasa terima kasih mereka dengan menangkupkan kedua tangannya. Dia tidak sombong hanya karena identitasnya sebagai master formasi pertempuran, yang membuat Raja Asura dan yang lainnya menganggukkan kepala. Meskipun Mu Chen masih muda, dia tidak bersikap sombong membuat mereka memiliki perasaan yang baik tentang dia. Pikiran masa lalu mereka bahwa Mu Chen masih muda dan tidak berpengalaman untuk diberi peringkat bersama mereka semua telah terhapus. Mu Chen tidak mengandalkan Mandala dan Nine Nether untuk sampai sejauh ini, dia mengandalkan kekuatan dan kerja kerasnya sendiri. Selama 3 hari berikutnya, domain Great Havenlaw telah mengatur ulang pasukan mereka. Setiap pasukan mendapat dorongan semangat, terutama karena skema jahat yang dimiliki Istana Dunia Bawah untuk domain Great Havenlaw telah membuat setiap ahli marah. Mereka secara alami bangga bahwa mereka bisa menjadi anggota domain Great Havenlaw. Tapi saat ini, Istana Netherworld jelas telah menangkap Raja Gletser untuk mengeksekusinya di depan orang lain, mereka jelas berniat untuk memanjat kepala mereka. Jadi wajar jika domain Great Havenlaw mereka tidak bisa menahan ini. Setiap ahli dari domain Great Havenlaw telah menahan nafas untuk bertemu dengan kekuatan Istana Netherworld. Apa yang disebut pertemuan juga telah diseduh selama 3 hari terakhir, sebelum menyebar ke telinga setiap kekuatan. Di seluruh bagian dalam, secara alami ada beberapa keributan yang disebabkan olehnya. Terutama mereka yang mendapat informasi tentang Raja Gletser yang telah ditangkap oleh Istana Dunia Bawah. Banyak dari mereka yang terkejut. Yang disebut pertemuan mungkin adalah tempat eksekusi, tapi apakah domain Great Havenlaw begitu mudah untuk dibunuh? Itu juga merupakan kekuatan puncak yang telah berdiri di wilayah utara selama bertahun-tahun. Dengan kebanggaan Great Havenlaw Domain, bagaimana mereka bisa duduk dan melihat raja mereka dieksekusi oleh Istana Netherworld? Jadi mungkin saja terjadi konfrontasi yang tak terelakkan antara kedua kolosi. Beberapa kekuatan dengan persepsi yang tajam bahkan samar-samar merasa bahwa pertempuran paling sengit yang pernah ada sejak awal perang perburuan mungkin akan terjadi pada pertemuan tersebut. Siapa tahu, bahkan mungkin akan ada perubahan besar dalam kekuatan perang berburu. Bagaimanapun, hierarki yang lebih tinggi dari kekuatan puncak itu semuanya berada di bagian terdalam dari Valen Battlefield untuk mencari harta karun alam berdaulat bumi. Jika salah satu dari mereka bisa memberikan pukulan berat pada pasukan lain, tidak diragukan lagi itu akan menjadi jasa yang sangat besar. Oleh karena itu, pertemuan ini mungkin akan menjadi konfrontasi paling sengit sebelum kemunculan harta karun kerajaan berdaulat bumi. Jadi pertemuan ini tidak boleh dilewatkan. Menyimpan pemikiran ini, setiap kekuatan memegang harapan ini dan dengan cepat berjalan, menyebabkan keributan besar di seluruh bagian dalam. Ada siluet yang tak terhitung banyaknya yang melesat dari segala arah menuju kedalaman bagian dalam. Di saat yang sama, di langit lembah yang sangat besar, ada banyak pasukan yang berdiri di langit dengan battle wheel yang tak terbatas melonjak yang menyebabkan seluruh lembah bergetar. Raja Asura, Mu Chen, 9 neter dan yang lainnya berdiri di depan seluruh pasukan dan semuanya saling bertukar pandang. Tatapan mereka berangsur-angsur berubah tajam dan Raja Asura melambaikan tangannya ke bawah saat nada menakutkan bergema ke cakrawala. Pasukan dari domain Great Havenlaw, untuk menyelamatkan N.